Puji Tuhan, Shalom. Ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saat ini sudah sampai di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar, yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu peristiwa yang kita tunggu, yang kita nantikan, sehingga orang-orang percaya itu rela menderita karena rupanya menunggu situasi ini. Ya. Pertama kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti guruh yang hebat. Ini merupakan paduan suara di surga karena kebahagiaan akan terjadinya perkawinan anak domba. Mereka menyanyi dengan penuh sukacita dan pujiannya adalah Haleluya. Kemarin sudah saya jelaskan, Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Ya. Haleluya, pujilah Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Artinya Tuhan itu yang berkuasa penuh atas kehidupan orang percaya. Kita akan membaca Mazmur pasal 93 ayat yang pertama, dikatakan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Pasal 97 ayat 1, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Pasal 99 ayat 1, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, Ia duduk di atas kerub, maka bumi goyang. Tuhan adalah Raja. Ini baiklah kita mempersilahkan
Tuhan itu yang merajai kehidupan kita. Kita bisa nyanyikan Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Biarlah Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur kehidupan kita. Itu pengertian bahwa Allah itu menjadi raja. Dia merajai kehidupan kita. Dia yang menguasai kehidupan kita. Dan kalau kita ini adalah masyarakatnya, kalau kita ini adalah penduduknya, tentunya kita juga harus hormat kepada peraturan kerajaan itu. Kita harus hormat, ya, harus tunduk dengan peraturan. Ya. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang memberontak. Ya, kita mengakui Tuhan adalah Raja yang mengatur berdaulat atas kehidupan kita. Ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Ini enggak ada terpaksa begitu ya, menjadi warga negara surga, enggak terpaksa. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Sebagai warga negara kita patut bersorak-sorai. Ya, kalau raja itu mengunjungi tempat saudara, wah, saudara akan dengan sukacita, dengan bangga, rumah saudara dikunjungi raja. Ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa minggu lalu kalau tidak salah, Pak Jokowi datang ke Blitar. Wah, itu setiap perempatan itu polisi, tentara jaga. Banyak warga negara yang akan masyarakat yang akan dilewati perjalanan itu sudah nunggu di depan. Tapi saya enggak tahu karena saya enggak kemana-mana. Saya cuma lihat beritanya saja. Oh, Pak Jokowi ke Blitar gitu. Ya, biasanya kalau ada priagung sowan datang ke daerah tertentu itu mesti polisi itu menjaga tiap perempatan, tiap pertigaan, tikungan itu dijaga. Masyarakat itu menyambut dengan sorak-sorai seperti beberapa waktu yang lalu pada waktu Pak Jokowi kunjungan ke NTT sudah dicegah berkerumun ya panggah hai. Sampai ada warga masyarakat yang menuntut supaya Pak Jokowi diadili karena menimbulkan kerumunan. Ini presiden mengunjungi warganya mau dituntut. Ya karena ini beda politik ya. Jadi kita tidak usah ngikuti itu. Ya, mereka bersukacita karena ada perkawinan anak domba itu telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Ada perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Nah ini yang jadi pertanyaan, pengantinnya siapa? Gitu kan? Yuk kita akan lihat di ayat yang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Siapa pengantinnya yang sudah siap? 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah
mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jemaat, ini merupakan calon pengantin masih menjadi tunangan. Ya, masih menjadi tunangan. Kalau zaman dulu, kalau masih tunangan itu tidak boleh kemana-mana, dipingit. Apalagi seminggu sebulan sebelum menikah itu tidak boleh kemana-mana. Sekarang malah enggak. Mantene sing mubeng golek butuh. Enggak ada dipingit sekarang. Mantene sing golek terop, golek apa wis bingung manten. Kalau dulu seperti itu, semua orang tua yang menyediakan, manten tidak boleh kemana-mana. Ya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi dikatakan bahwa kita ini sudah ditunangkan, sudah dicalonkan, sudah dipinang. Mari kita bersukacita karena ada perkawinan dan pengantinnya sudah siap. Pengantinnya sudah siap di Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Karena pengantin perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya sudah siap, tapi ya namanya pengantin itu persiapannya ya kalau ada Jawa itu ada luluran, ada apa itu di wangi-wangian. Kalau saudara melihat di adatnya di Alkitab juga begitu, pada waktu Esther mau diambil menjadi ratu itu juga dipingit, dipersiapkan, begitu ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, sebagai calon pengantin Allah, ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jauh-jauh hari kita sudah dipoles, kita sudah dipacai. Ya, pacaannya bukan pacaan fisiknya, saudara. Ya, kita sudah dirawat dengan baik oleh Tuhan. Dikatakan pengantin itu di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8 di dalam Wahyu pasal 19, dan kepadanya ini calon pengantin, gitu ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Pakaiannya, ini pakaian yang dimaksud ini bukan bajunya, saudara. Tetapi tabiat, karakter, kebiasaan, kehidupan setiap harinya. Pakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, kita sedang dipersiapkan. Rupanya kain linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu pakaian yang dikenakan. Jadi masalah perbuatan. Kehidupan sehari-hari itu pakaiannya. Ya, yang harus kita kenakan, harus kita pakai. Ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, di dalam pernikahan itu dikatakan berbahagialah yang diundang. Tadi pagi tidak sengaja saya membaca satu berita, dari baca berita itu, ada orang temennya jadi manten enggak diundang, nesu. Saya pas baca itu
Lesti dadi manten. Koncone pada waktu ikut lomba bersama-sama itu mungkin lupa apa gimana karena mungkin banyak yang diundang, salah satu temannya enggak diundang, marah. Oleh sebab itu di sini dikatakan berbahagialah yang dapat undangan. Ya. Dikatakan ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin itu. Ya, berbahagia. Tapi rupanya orang-orang yang diundang ini banyak macam-macam alasan sehingga mereka tidak mau datang. Ada yang datang pun datangnya asal-asalan, saudara. Ini yang Tuhan tidak suka. Harusnya kalau diundang itu ya seneng. Ya dapat undangan. Bukan karena kita beceknya. Ya, sekarang kalau diundang, wah arep tuku soto larang. Bukan itunya ya. Tetapi kita diperhatikan, dihargai. Itu diundang itu suatu penghargaan, saudara. Terbukti ada yang tidak diundang aja marah kok. Ya, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kita akan melihat satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Ayat 2 dan 3. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kita sudah tahu orang-orang yang dianggap menjadi pengantin perempuan adalah gereja Tuhan. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada orang yang lain diundang. Siapa orang lain? Ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Taurat, orang-orang yang tanda kutip mungkin merasa beragama. Diundang, saudara. Yang percaya Tuhan sudah jadi manten, enggak perlu diundang, saudara. Saudara dan saya orang-orang percaya ini menjadi pengantin. Ya, kita menjadi pengantin surgawi. Sudah dipacai, kita sudah dibuatkan kain linen halus yang putih bersih, sudah disiapkan. Ini orang-orang yang diundang, ada yang tidak tahu, ada orang yang tidak mau datang. Ayat yang keempat dan seterusnya, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke dalam perjamuan kawin ini. Mereka diundang, sudah diberitahu, wis toh dimasak nih sing enak, istimewa ini masakannya dalam perjamuan itu. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini
sudah diundang dalam perjamuan. Di kitab Lukas itu ada perumpamaan yang mengatakan banyak alasan. Kalau ini garap kebun, ya, ada orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Dalam kitab Lukas dikatakan, bentar ya, maaf saya tidak bisa datang. Saya mau mencoba lembu saya yang baru saya beli. Ada yang lagi, maaf ya, saya mau mengerjakan kebun. Banyak alasan. Tuhan sudah mempersiapkan para pengantinnya, tapi ada juga orang-orang yang diundang. Kita sudah tahu pengantinnya adalah jemaat Tuhan. Kita akan dijadikan istri oleh anak domba. Kemarin saya sampaikan kepada Joshua dan Agung pada waktu renungan pagi di dalam kitab Efesus. Coba kita lihat Efesus pasal yang kelima. Itu ayat yang ke-19 sampai 25 itu tentang suami dan istri. Istri tunduk suami, suami mengasihi istri dan seterusnya. Di ayat 32 dikatakan, rahasia ini besar. Rahasia ayat-ayat di atas. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti suami dengan istri. Itu. Jadi jemaat ini merupakan calon manten yang sudah dipersiapkan. Ya. Di Matius pasal 22 tadi orang-orang yang diundang banyak yang alasan. Ada juga yang datang. Ya. Ayat yang ke-8 dan seterusnya. Matius pasal 22. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak, orang-orang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Banyak yang diundang, wis sembarang wis sak temune sak petuke wong. Undangan gitu, karena sudah dimasak enak, masak yang istimewa. Ya, ayat 11. Ini orang yang diundang tapi tidak berpakaian pantas. Dapat apa? Murka. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Coba kalau saudara mengundang seseorang, dijak delok manten, terus yang diundang itu teko sawah urung adus, gluprut endut, urung salin, terus datang ke pesta saudara. Gimana perasaan saudara? Ngaji di blas wong iki. Kan begitu. Saya kalau pergi ke hajatan selalu berpakaian yang pantas. Diundang ke perkawinan, ada yang pakai kaos oblong, sandal jepit, misalnya. Nah, apalagi kaosnya oblong, sandal jepit, kayak kaosnya kaos partai pisan.
Ya, pakai kaos partai, wis mbuh partene apa? Iki genah lek ora tuku, sandale jepit, wis bolong pisan jepite. Orang-orang seperti ini tidak menghargai undangan. Perasaan tuan rumah pastinya akan kecewa. Sudah disiapkan masakan istimewa tadi. Tetapi yang diundang, kalau yang enggak datang sih karuan enggak datang. Ini ana sing teko tapi yo asal-asalan, Saudara. Tidak menghargai undangan. Ayat 12, ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Banyak yang dipanggil Tuhan, sedikit yang dipilih. Bersyukur saudara sudah masuk ke dalam himpunan orang percaya menjadi pengantin yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jaga sikap saudara, jaga kehidupan saudara, supaya pakaian saudara layak di hadapan Tuhan. Ya, kalau orang lain saja orang biasa saja kalau mengundang seseorang dan yang diundang ini pakaiannya sembarangan, ya gelo. Apalagi Tuhan pada waktu mengundang seseorang dan orang itu berpakaian biasa saja, maka Tuhan juga kecewa. Jadi dalam kesempatan ini, mari di dalam kita beribadah juga kita persiapkan cara kita berpakaian. Ya, secara fisik juga pakaiannya disiapkan yang akan dipakai besok. Jangan seperti dulu beberapa tahun yang lalu, lama, ini kejadiannya lama, ada jemaat di Sumber, kebaktian keburu-buru, ya, dia ambil pakaian asal-asalan, enggak disiapkan sebelumnya, ternyata katutan, pakaian seragam sawah. Katut, saudara. Ya sampai di tempat isin. Ya. Lah ini emang kok katut? Gitu. Karena buru-buru tidak dipersiapkan. Ya, mau ibadah disiapkan pakaiannya yang bagus. Tidak harus mahal, saudara. Pakaiannya enggak harus mahal. Yang bagus, yang bersih. Ya. Kita menghargai undangan Tuhan. Ini baju saya ini juga saya enggak beli, ini baju seragam Bamak. Enggak tuku. Kainnya enggak tuku. Ya. Enggak beli, tapi di yang baik gitu loh, enggak sembarangan, ya, dipersiapkan baik-baik. Saudara perhatikan kalau saya pakai baju misalnya ya, pakai baju juga diperhatikan yang serasi begitu, ya. Enak kalau serasi itu sing nyawang ae marem. Saya mikir kalau mau berpakaian misalnya yang atasan kuning bawahnya hijau bagus apa enggak? Ada yang bagus.
Atasnya kuning, bawahnya merah, bagus. Itu kan enak disawang. Terus enak sing ijo pupus karo biru misalnya. Nah, itu kan saru. Kontrasnya saru. Gitu ya, kalau saya perhatikan atasnya kuning, bawahnya merah bagus. Kuning dengan hijau yang enak, itu ya kelihatan bagus. Itu menjadi pertimbangan. Yang lihat aja seneng, saudara. Ya, jadi enaklah disawang itu tidak menyakitkan. Itu cara berpakaian. Ya, saya pernah berpakaian seadanya, pikir saya timbang salin. Ya, sing neng joboe kuwi ae wis. Tapi ora matuk, terpaksa saya pakai dilokne karo Rebkah. Bapak ini IBD ini enggak lulus. Ilmu budaya dasarnya enggak lulus. Pernah kuliah itu IBD itu padahal itu pelajaran pertama. Ilmu budaya dasar, antara lain cara berpakaian. Ya, enggak serasi. Ya, kalau pakai pakaian yang serasi, enak dilihat. Ya, yang paling enak itu kalau bawahnya hitam, atasnya sembarang bisa. Itu enak itu. Tapi kalau warna yang lain itu kita harus menyesuaikan. Nah ini Ibu mesti tahu. Bapaknya untuk berkat nih golek setelane. Ya sing angel larang itu golek setelane loh. Berkatnya coklat ya golek setelane coklat gitu loh. Ya. Jadi kita usahakan yang terbaik, cara berpakaian. Ya. Karena dalam berpakaian itu rupanya ada nilai. Orang yang diundang pakaiannya sembarangan, yang ngundang marah. Walaupun datang, tapi gawe gelo sing ngundang tidak menghargai undangan. Ya. Jadi dalam perkawinan itu berbahagialah mereka yang diundang ke pesta, ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah yang dapat undangan. Kita bukan undangan, saudara. Kita menjadi calon pengantin. Kita juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Wong yang diundang aja dituntut berpakaian yang baik, apalagi mantennya. Harus pakaiannya lebih baik, sudah dipersiapkan. Ya, nggak mungkin mau manten itu pakaiannya sembarangan aja. Apalagi balik ke sawah atau balik mancing terus dadekne manten, ya enggak, sudah. Ya, pakaiannya sudah dipersiapkan, sudah fisiknya dipersiapkan, yang baik begitu. Tidak sembarangan. Ya. Ini pada waktu Yohanes mendengarkan berita ini, berita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Yohanes itu tersungkur. Cuma salah tempatnya dia tersungkurnya. Maka tersungkurlah aku. Yohanes ini tersungkur, tapi yang disembah malaikat. Malaikatnya ngomong, jangan nyembah saya ini sama dengan kamu, sembahlah dia. Dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya, kaki malaikat itu, untuk menyembah dia malaikat. Tetapi ia, malaikat, berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Ini yang betul. Menyembah Tuhan. Menyembah Allah. Berharap kepada Tuhan.
mengandalkan Tuhan itu jauh lebih baik daripada mengandalkan yang lain. Ya. Ada di grup saya, di grup Blitar, itu grup Anugerah Blitar, sebagian besar lah, hampir semua itu ikut dapat sponsor dari Matahari Sakti. Rupanya ada yang dihentikan, ada yang dilanjutkan. Yang dihentikan marah. Apa salahku? Ya lapor. Kok saya dihentikan? Salahnya apa? Saya mendengarkan saja, karena saya tidak dapat sponsor itu. Saya menengahi. Ya, Pak, saya katakan, kita berharap kepada Tuhan itu jauh lebih baik daripada berharap kepada sponsor, berharap kepada donatur. Donaturnya saya nulisnya itu donatnya tak kasih huruf besar, UR-nya huruf kecil. Daripada berharap kepada donat, sebaiknya berharap kepada Tuhan. Allah sanggup mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Saya katakan begitu. Sudah, jangan marah, jangan kecewa dengan teman, karena memang ada teman-teman yang lapor. Ada yang ngomong. Ya, ini teman-teman yang ingin berbahagia di atas penderitaan temannya. Lapor ke donaturnya. Ini enggak usah ini sudah kaya. Macam-macam. Saya juga sudah dianggap orang kaya. Ya, saya bersyukur didoakan jadi orang kaya. Ya. Katanya Pak Wi sudah kaya. Ya, saya bersyukur, saya berterima kasih. Orang ini tidak karena ada yang lapor sehingga tidak dapat donatur. Saya katakan kepada beliau, sebaiknya Anda mulai sekarang berharap kepada Tuhan, Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita dengan tidak terpikirkan. Ya, saya mengatakan itu karena saya sendiri sudah mengalami mengandalkan manusia itu kecewa, mengandalkan Tuhan lebih baik. Menyembah Tuhan, ini artinya ya mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan dan menyerahkannya, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Itu percaya, itu menyembah. Dikatakan, saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu posisi kita sekarang sebagai calon pengantin. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang yang diundang saja dituntut dengan berpakaian yang layak, apalagi calon pengantin. Kita harus mempersiapkan diri baik di hadapan Tuhan. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu akan menjadi pengantin yang menyenangkan pengantin laki-laki. Kita sudah ditunangkan, masih belum saudara. Kita belum jadi pengantin, tapi sudah ditunangkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua tadi. Kita sudah ditunangkan. Jangan sembarangan ya, dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memilih kita. Tadi dikatakan memang banyak yang dipilih, tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita menjadi orang yang sedikit yang dipilih. Di Indonesia ini kita terkenal minoritas. Tapi
Bersyukur saudara menjadi umat pilihan. Ya, kita menjadi pengantin, calon pengantin yang sudah dipersiapkan dengan berpakaian yang layak di hadapan Tuhan. Pakaian linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hidup ini sebaik mungkin supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.